Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pengusaha masyarakat tanpa riba, dimanapun Anda berada, terutama sahabat-sahabat MTR Care. Nggak usah kenalan, karena pasti tahu saya, ya. Harusnya sih, ya. Jadi, ini video yang saya sengaja bikin untuk kemudian memperjelas lagi apa yang kemarin sempat kami obrolkan dengan Ustadz Sigit di Jogja. Jadi, Sabtu lalu saya sempat bertemu dengan Ustadz Sigit, ya, membahas satu hal yang sangat penting untuk bisa nanti berkolaborasi. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Jadi, selain sebagai seorang pegiat masyarakat tanpa riba yang mungkin seperti sahabat-sahabat sekalian ketahui, saya juga adalah seorang BOD, Board of Director, Rubin ID. Jadi Rubin ID ini sebuah, ya kalau kita boleh bilang startup dan sebuah karya untuk kemudian nanti mengembangkan mahasiswa-mahasiswa muslim. Nah, saya saat ini bersama dengan Mas Arif. Jadi ini Mas Arif yang kemarin saya bawa ke Jogja, bertemu juga dengan Pak Sigit, ya. Beliau ini teman semasa kuliah saya. Kita banyak mendevelop banyak hal untuk kontribusi di tengah-tengah umat. Nah, untuk Rubin ID di Malang, beliau ini yang kemudian juga salah satu BOD-nya dan banyak kemudian melakukan pergerakan bersama dengan teman-teman mahasiswa. Nah, kita langsung aja nih. Jadi kemarin kan sudah ngobrolin Rubin ya sama Ustadz Sigit ya. Nah, mungkin gini dulu agar ini teman-teman bisa lebih paham ya. Bisa disampaikan Mas Arif ya. Jadi Rubin itu apa dan kenapa penting gitu ada Rubin gitu. Baru nanti kita bicara apa yang bisa kita kolaborasikan nih dengan MTR Care. Ya, siap. Jadi gini, Sadarti ya. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Kita membuat Rubin di Malang ini, Rubin ID di Malang itu mulainya sebenarnya sudah lama ya. Mungkin model pembinaan dengan rumah binaan itu sudah ada sejak Kiai Hafiz Abdurrahman mungkin ya. Udah lama. Itu udah lama banget. Dari zaman dulu. Kita hanya melanjutkan saja dakwah itu. Nah, kita punya rahasia sebenarnya ya. Kenapa? Sebenarnya ini orang di MTR langka seperti ini. Yang masuk MTR karena bukan karena utang kita riba. Masuk MTR memang lillahi ta'ala pengen kontribusi dalam dakwah ya. Bersama Ustaz Samsul ya, termasuk juga beliau adalah bisa dikatakan idola kita ya dalam dakwah ya, dalam waktu mahasiswa juga. Akhirnya kita masuk MTR ya tanpa punya utang. Sebenarnya Bapak Ibu, kita nggak punya utang itu bukan karena apa-apa ya, karena hanya lebih tahu duluan aja sebenarnya. Bapak Ibu punya utang banyak baru tahu riba. Nah, kita sudah tahu duluan gitu. Nah, itu salah satu pentingnya kenapa Rubin, Bapak Ibu semua, karena dari Rubin itu kita jadi tahu bahwa riba itu haram. Sebenarnya gak nyesel juga ya, kenapa nggak ngutang banyak dulu. Tapi jangan lah. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita banyak bersyukur ya, dan kita juga banyak belajar kepada para pegiat MTR ya. Saya SMA TR pertama di Bantul 2018 itu benar-benar melihat orang tobat nangis seperti itu hanya di MTR. Kita sering bikin acara mahasiswa itu nggak ada yang nangis-nangis ya. Itu luar biasanya. Luar biasa. Udah dikasih tahu dosa juga. Oke, gitu Satari. Jadi pentingnya bagaimana mencegah riba ini preventif ya, apalagi mungkin semenjak dini gitu sejak ya, dini gitu ya, sejak dini dan sejak mahasiswa. Nah begitu. Nah ada cerita fakta juga ya. Kemarin saya browsing juga, ternyata pinjol itu menyerangnya milenial ya. Banyak milenial. Nanti beritanya ditampilkan ya. Ini Mas Afif ya, nanti ditampilkan. Jadi termasuk juga pay later Bapak Ibu semua. Pay later itu bahkan beli baju pun sekarang anak muda itu udah berani ngutang. Ya. iPhone ngutang dan sebagainya. Kredivo beli ayam geprek ya, pakai Kredivo. Ya, ayam geprek pakai Kredivo karena ada diskonnya. Nah seperti itu. Makanya kita pengen membentengi mahasiswa itu dengan Rubin. Karena di situ nanti ada kajian-kajian keislaman, ya kan, fikih muamalah dan sebagainya, sehingga anak-anak ini nggak mau pinjam uang melalui pinjol dan sebagainya. Bahkan katanya kuliah itu nanti bisa sistem kredit. Iya kan ya? Kemarin diceritain tuh sama BOD Rubin Bandung ya. Utang everywhere sekarang. Utang everywhere, anywhere ya. Anyone, anytime. Kalau kita fokus ke Rubin deh. Jadi tadi kan Mas Arif cerita salah satu konsen kita sebenarnya kenapa membangun Rubin itu untuk mendevelop mahasiswa sebenarnya, agar kemudian tidak melanggar hukum syara. Salah satunya ya kalau kita bicara nanti masalah utang dan riba. Nah, coba Mas dijelaskan dong Mas, agak lebih detail nih. Aktivitas di Rubin itu apa saja dan
bagaimana aktivitas itu bisa mencegah yang namanya tadi ya masalah-masalah. Salah satunya riba tadi. Iya, salah satu utang dan riba tadi. Jadi begini, Rubin itu kita desain, kita develop memang namanya rumah binaan, bukan pesantren binaan. Bedanya sama pesantren itu apa? Kita di rumah-rumah, jadi nggak kayak pesantren yang satu titik begitu, enggak. Tapi ini benar-benar di beberapa titik, di Malang aja 8 titik. 8 rumah berarti ya? 8 rumah, di Bandung ada 21 rumah. Gitu. Nah, di kota-kota lain sedang proses ya, Surabaya dan lain sebagainya. Bahkan di Madura juga mulai ada juga ya. Kediri kemarin ya? Kediri juga ada. Pokoknya setiap kota yang ada kampusnya kita coba ada Rubinnya. Ada Rubin gitu. Nah, itu bedanya sama pesantren. Nah, kegiatannya ya layaknya rumah. Ya, di situ ada anak-anak itu biasanya ada proses masak bersama ya kan dan sebagainya. Itu yang aktivitas secara kekeluargaannya ya. Nah, kalau aktivitas secara keislamaannya itu kita setiap pagi subuh itu bangun ya, kita upayakan bangun sebelum subuh ya. Nanti setelah itu baca Quran pakai metode tikror. Tikror itu diulang-ulang ya bahasa Indonesianya. Nah, nanti ada setoran dan lain sebagainya. Intinya pagi sampai jam 7 mereka berkegiatan bersama dengan SPV atau ketuanya di situ. Nah, setelah itu siang udah kuliah masing-masing gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semua programnya adalah yang ditonjolkan database Quran sebenarnya untuk mahasiswa gitu. Nah, itu setahun 2 juz ya, setahun 2 juz minimal gitu untuk mahasiswa dengan berbagai aktivitas kuliahnya. Nah, yang menarik sebenarnya Bapak Ibu semua, aktivitasnya itu sebenarnya bukan hanya di situ juga, tapi proses pendaftaran, seleksi, wawancara itu kita bikin serapi mungkin, sebagus mungkin seperti beasiswa. Sehingga kita menyeleksi anak-anak yang memang satu dari sisi ekonomi memang perlu dibantu ya. Atau kalaupun dia secara ekonomi memang mampu sebenarnya berpotensi gitu ya, untuk menjadi pembina, misalnya sudah 30 juz dan anaknya memang komitmen, organisatoris, ahli apa gitu ya. Ahli IT atau apa gitu. Bahkan selain program tahfiz sama pembinaan pekanan ya, ada kajian pekanan. Itu kita sedang jalan program multimedia ya, programming sama digital marketing ya. Nah, harapannya mereka bisa mandiri setelah lulus kuliah. Atau ini Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu semua kan didesain di MTER itu menjadi Muslim company, apa nama istilahnya? Admire Muslim Company. Nah, kalau nanti butuh SDM yang secara keislaman bagus gitu kan. Datanya kan kita udah ada. Ya, keahlian bagus gitu. Tinggal datang ke kita ya kan. Nanti kita bisa wawancara lewat Rubin, butuh pegawai yang sudah tahfiz dan sebagainya. Karena setiap hari data kegiatannya itu mereka ngisi lewat aplikasi gitu. Oh iya, dikontrol lewat aplikasi ya. Lewat aplikasi gitu. Nah, ini bedanya dengan rumah tahfiz yang ada pada umumnya. Begitu Ustaz Ardi. Detailnya gitu Rubin. Detailnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sebagai gambaran tambahan. Jadi siap. Rubin itu uniknya adalah dia memang konsepnya tadi rumah ya. Rumah. Konsennya di tahfiz, ada kajian keislaman, dan tidak hanya kita stop di situ, tapi kita mencoba mengoptimalisasi keahlian mereka ya. Betul. Kayak tadi kita mulai dengan digital marketing, programming, multimedia gitu. Nah, nanti syukur-syukur kalau misalnya dengan salah satu yang mungkin nanti bisa kita bicarakan kolaborasinya adalah kalau mereka pengen jadi pengusaha kan. Betul. Begitu. Specifically ya pengusaha nggak dari utang dan riba begitu. Atau menjadi tim Bapak Ibu juga ya, bisa. Atau jadi timnya Bapak Ibu juga bisa, yang keahlian-keahlian yang tadi ada. Diperlukan. Nah, dan karena Rubin tadi itu sistemnya dia beasiswa Bapak Ibu sekalian, data itu kan memang kita rapi ya. Rapi itu maksudnya kita bisa memilih dan menseleksi orang itu sesuai dengan seoptimal dan sebaik mungkin yang kita inginkan. Kadang-kadang ada yang sudah juz 30 gitu ya. Ada yang punya keahlian misalnya programming udah bagus. Ada yang punya bisnis berapa kemarin tuh? 8 berapa? Ya. Ada yang sudah punya bisnis duluan, itu ada. Nah, artinya apa? Tinggal nanti itu kita optimalkan di pembinaan keislamannya gitu. Nah, sekarang masuk deh, ini kan para pengusaha nih banyak yang pengen kontribusi Mas Arif. Baik lewat MTER Care khususnya kan terkait dengan bagaimana nih program-program untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, khususnya bersama dengan Rubin. Misal Rubin kan rumah binaan tuh. Nah, rumahnya dapatnya gimana? Kemudian apa yang bisa kita kolaborasikan gimana? Betul. Jadi kita kan sudah jalan hampir sebenarnya mulai sejak tahun 2017 ya, kita
sistemasi dengan aplikasi begitu. Tapi secara sejarah itu sebenarnya sudah lama dibikin. Dari Ustadz Hafiz Abdul Rahman sampai sekarang. Kita hanya mensistemisasi ya. Jadi lebih digital gitu. Digital dan lebih anak sekarang lah. Ya. Lebih anak sekarang. Nah, jadi mulai dari pendaftaran sudah rapi, alhamdulillah udah running, jalan semuanya. Terus dari sisi rumah ini memang unik ya. Kita memulai dengan ketika corona itu memang banyak rumah-rumah kosong di Malang ini. Bahkan kalau lihat di data Bapak Ibu semua, rumah menurut Bappenas ya itu 2 juta rumah aset itu di Indonesia itu kosong nggak kepake. Nggak kepake. Biasanya memang orang beli nggak dipakai, ya aset nganggur dan sebagainya. Nah, itu jadi 8 rumah yang kita pakai di Malang itu semuanya pinjaman. Pinjaman dari donatur dari masyarakat warga Malang. Di Bandung juga 21 rumah itu alhamdulillah sekarang pinjam juga. Kalau akotnya sih pinjam pakai ya. Pinjam pakai. Karena bukan kort ya. Iya, bukan utang ya. Bukan utang ya. Jadi memang tuh murni dipinjemin kan ya? Pinjam pakai gitu. Jadi rumahnya ya tetap itu aja gitu. Nah, terus yang kedua kita benar-benar memang ini lagi rame ya kayak kasus-kasus bagaimana perlu dijelasin juga kan biar enak ya. Jadi saya Ustadz Ardi semua yang tim di sini itu punya bisnis masing-masing Bapak Ibu semua. Jadi kita benar-benar murni dana operasional yang masuk itu untuk anak tahfiz ini. Kita gratiskan untuk rumah ini listrik, wifi sama air. Syukur-syukur nanti kita mau coba kasih makan mungkin setiap buka bersama Senin Kemis. Masih minimal proses. Perlahan ya. Perlahan, fitur ditambah dikit-dikit ya kan begitu. Karena namanya aplikasi kan. Nah, ini udah berjalan. Terus yang kedua kita memang kalau walaupun sah ya secara MUI kan ngambil itu ya operasional, tapi kita nggak ngambil. Jadi semua kita keluarkan full untuk operasional. Nah, memang yang cost yang paling tinggi adalah sewa rumah. Sewa rumah. Ya, tapi kita nggak pernah sewa. Nah, kita ke depan ya, ini langsung ke depan aja tadi ya. Kita pengen menawarkan ke MTR Care ya, itu program kerjasama pembinaan ini. Sebenarnya kalau kita menunggu rumah yang pinjam pakai ya, itu memang ada ranah ya kotor-kotor ini kan ya, ranah di luar kuasa kita. Nah, orang ini minjemin kan bukan ranah kita ya, itu makanya kalau yang bisa kita kuasai adalah kita benar-benar nyari ikhtiar full untuk corporate atau foundation tertentu yang mau kerjasama menyewakan rumah. Nah, kita asumsi aja nih, kita main asumsi, simple. Hitungan asumsi gitu. Misalnya di Malang itu sewa rumah 5 kamar itu kontrak ya, ini bukan kos per kamar, jadi kontrak itu biasanya lebih murah. Itu dengan rata-rata biasanya 15 sampai 20 juta. Paling mahal 25. Setahun tuh ya? Setahun. Itu belum operasional. Nah, itu sewa rumah. Nah, dengan rumah besar seperti itu biasanya nampung antara 10 sampai 15. Asumsi kamar mandi 2. Ya, 10 anak. Nah, di Rubin ini satu kamar pasti 2 orang. Kenapa? Karena kita mencontoh Rasulullah. Nanti dipersaudarakan. Ya, kayak Mus'ab saudaranya siapa? Abdurrahman bin Auf saudaranya kaya juga ya biasanya gitu. Nah, kita persaudarakan ibu-ibu semua, bapak-ibu semua biar nanti saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, satu kamar 2. Asumsi satu rumah 20 misalnya. 20 juta. Kalau mau target 100 mahasiswa yang kita kasih beasiswa rumah ini berarti perlu dana 200 juta. Berarti itu ada 10 rumah ya? 10 rumah. Nah, operasional itu murah banget sebenarnya. Wifi listrik air itu di angka 650. Nah, untuk sisanya kita anggarkan 1 juta misalnya operasional setiap bulan. Itu sisanya untuk ongkos ini transport supervisor yang ngecek rumah setiap pekan sekali atau kadang bahkan setiap hari. Transport ya untuk mereka yang memang sebagai supervisor yang ngunjungi gitu. Ngunjungi mereka atau nerima setoran juga, setoran hafalan gitu. Nah, itu jadi asumsinya 10 rumah itu berarti sebulan 10 juta gitu. Sebulan 10 juta. Berarti sekitar 300 juta itu bisa memberi beasiswa ya, mahasiswa penghafal Quran, calon pemimpin generasi pemimpin bangsa ya. Balik-balik jadi ya. Generasi emas ya, pemimpin bangsa itu sekitar 100 orang Bapak Ibu semua. Nah, bayangkan kalau mereka menghafalkan dan sebagainya. Kalau di MTR ada multi level pahala ya. Jadi gimana nyari multi level pahala yang berlimpah. Nah, kebetulan ini kok bulan Agustus ini lagi rame-ramenya pendaftaran mahasiswa. Sekarang yang daftar ke kita udah berapa? Yang daftar ke kita itu sudah kemarin di dashboard itu kita mau wawancara sekitar
sudah diterima ya kemarin itu kalau nggak salah. Yang masuk aja dulu, yang masuk berapa? Yang daftar dari dulu? proses kan pendaftaran itu berkas dulu. Berkas itu udah ada 600. Wih, 600 Nanti Bapak Ibu sekalian. 600 itu kan diseleksi yang berkasnya lengkap dan sebagainya. Nah kemarin terakhir itu diterima itu sekitar 15 kalau nggak salah. Nah, 15 anak ya. Nah, dengan rumah yang ada sekarang itu perlu tambahan. Gitu. Termasuk yang hafal memang banyak juga. Nah kita mau open lagi yang jalur SBM. SBM PTN. Nah itu banyak lagi. Karena SBM itu hampir kuota pendaftaran maba itu hampir 50% katanya. Nah jadi 50% anak-anak itu nanti di raport 20%, SBM itu 50%, sisanya yang jalur mandiri yang terakhir. Gitu. Maka kita jaring yang SBM ini. Biasanya anak-anak memang dari kalangan menengah ke bawah dan lumayan rajin anak-anaknya gitu. Sehingga bulan Juli Agustus ini kita berharap jika memang ini bisa dikerjasamakan atau kalau perlu kita main ke kantornya MTR Care ya, kita ceritakan lebih detail lagi. Presentasi di depan tim MTR Care gitu sehingga kita bisa menjelaskan. Nah, saya bukan mengecilkan fungsi pesantren ya. Ini beda segmen Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau pesantren memang startnya memang agak lebih berat karena kan harus beli lahan ya, bangun dan sebagainya. Kalau pakai program ini masuk dana tahun ini insya Allah jalan tahun ini. Gitu. Jadi kalaupun nanti anak-anak itu nggak terpenuhi, rumah itu 100 anak misalkan. Nah sambil jalan itu biasanya nanti anak-anak itu akan ngajak teman-temannya yang memang sefrekuensi begitu. Nah sehingga harapannya bisa terpenuhi kota. Harapan kita yaitu satu Indonesia ini minimal setiap kota itu ada 10 rubin minimal. Gitu. 10 rubin berarti kan 100 anak per kota. Jawa Timur aja Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Tulungagung ada UIN, 5. Gitu. Tapi memang kalau Kediri ya, kalau ngomong 100 mungkin nggak terlalu realistis ya. Kalau kecil loh. Kalau Malang kan ya info aja nih, Malang itu mabanya aja kalau kita hitung termasuk swasta bisa hampir menyentuh 75.000 mahasiswa termasuk swasta. Negerinya 50.000 ada, mabanya loh itu ya. Gitu. Nah ini lahan dakwah atau amal soleh yang terbuka lebar ya. Gitu. Artinya tidak perlu, dan ini sudah running, timnya udah jalan, aplikasinya udah jalan, pelaporan 8 rumah itu sudah full aplikasi, jadi setoran sepekan sekali, efisien sekali. Terus tim kita kenapa kok nggak digaji ya, ini ada rahasianya. Ya memang anak-anak yang memang masih skripsi atau S2 ya, atau lagi jadi guru terus kan guru udah punya gaji sendiri. Nah, dia tinggal di rumah nanti begitu membantu kita. Jadi semua voluntary Bapak Ibu semua. Mirip sama MTR nih sebenarnya gitu. Nah, dana yang masuk itu memang praktis untuk sewa rumah dan operasional. Gitu. Gitu Ustaz Arji. Oke, baik. Nah, jadi itu gambaran Bapak Ibu sekalian tentang Rubin ya. Dan saya sebenarnya terakhir ya mungkin sebagai plus saya secara pribadi sebenarnya kenapa berpikir waktu itu ingin mempertemukan Mas Arief yang notabene penggerak Rubin ID dengan Ustadz Sigit pada waktu itu adalah karena dari diskusi kita di Gresik itu kan saya ingat sekali itu bahwa MTR Care itu diarahkan oleh Ustadz Samsul itu untuk memperbanyak kemudian membuka jalur dakwah dan salah satunya adalah fokusnya tidak hanya ke hal yang praktis tapi juga ke hal yang sifatnya ide kan. Maksudnya yang kemudian mampu lebih meluaskan atau menyebarkan ide-ide Islam. Nah, maka saya pikir bahwa salah satunya mungkin waktu itu juga Pak Sarwo memberikan ide ini di mobil waktu saya perjalanan ke Bogor dengan beliau itu bahwa beasiswa. Nah, ketika kata beasiswa ini ya saya nyambung ke Rubin gitu kan, bahwa karena Rubin saya tahu sendiri karena saya ngelakuin ngelolanya juga bersama dengan Mas Arief, saya juga yang hasil dari Rubin gitu. Jadi menurut saya ini bisa nih jadi sebuah program kerjasama dengan MTR Care sebagai sebuah bentuk MTR Care itu juga sangat fokus untuk meningkatkan taraf berpikir masyarakat. Nah, spesifiknya masyarakat di mahasiswa kan begitu. Calon pemimpin bangsa. Jadi calon pewaris. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, mereka misalnya jadi pebisnis, tahfiz juga atau pejabat juga bisa. Atau pejabat, tahfiz, dan hanya itu, tapi juga paham aturan Islam, taat dengan Islam, itu kan luar biasa ya. Nanti kalau mau kita scale up tadi ya kayak kita perlu karyawan segala macam itu bisa. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, mungkin saya juga dari video ini mengundang Bapak Ibu semua yang ingin lebih tahu Rubin itu seperti apa. Ayo ke Malang aja deh. Lihat aja rumahnya gimana, aktivitasnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa agar terindra nanti ya. Karena
kami ini memang ahlinya itu adalah ngelola human kayak begini. Nah, kami perlu support ya berupa kemudian tadi model kolaborasinya adalah ya sewa rumah tadi untuk bisa lebih cepat lagi. Karena memang terbatas ya Mas Arif ya. Kalau yang pinjam pakai tadi ada, tapi nyarinya tuh ibarat kata tuh ya di tempat-tempat yang kadang-kadang tak terduga dan prosesnya juga cukup ini karena hanya ya cerita-cerita begini. Iya. Cerita. Jadi memang orang yang benar-benar sefrekuensi gitu. Iya betul lah itu. Ya artinya kita perlu bantuannya selain membantu sewa. Oke lah, enggak apa-apa kalau misalnya ada mungkin teman-teman pengusaha entah di mana di MTRCare gitu kan yang juga. Dia punya rumah, saudaranya di Malang. Saudaranya mungkin punya rumah nggak kepake, pengen dioptimalkan daripada rusak dan daripada nanti dihisapnya berat. Itu ya. Oh iya. Nah, jadi ya coba serahkan ke kami. Kami akan optimalkan itu untuk kemudian kebaikan, untuk kemudian rumah tahfiz Rubin ID ini. Ya, jadi asetnya tetap terjaga, kami rawat rumahnya, kan begitu? Betul. Kami rawat rumahnya, asetnya tetap terjaga, dan ada aliran pahala yang terus mengalir. Mungkin ada tambahan Mas sebelum kita tutup? Udah enak itu. Sudah enak. Oke, ya udah itu aja. Ini nanti video ini insya Allah mudahan bisa jadi referensi pembuka ya. Karena saya waktu itu berpikir saya ini harus mencontohkan atau apa sih yang bisa saya kontribusikan ke MTRCare, dan saya secara pribadi dari hasil diskusi dengan tim MTRCare pusat ini salah satu yang ingin saya coba kolaborasikan dengan MTRCare. Saya ada tambah nih. Oh apa tuh? Ya, ingat gak antum jelasin di Surabaya juga dulu itu? Ya maksudnya saya paling itu ketika antum jelasin lingkaran itu loh. Nah jadi Sasamsul membuat MTR jadi MMC itu kan men-screening orang dengan kemampuan secara finansial yang luar biasa gitu loh. Nah akhirnya nanti setelah masuk di filter keluar itu ke segala penjuru. Termasuk ini kita ngomong dari sektor mahasiswa. Ya, gitu tadi. Itu aja sih. Ya betul juga. Ya, udah itu aja Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi insya Allah dalam forum offline ya. Siap. Udah nanti kita bisa sharing jalan-jalan lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.